Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mendemonstrasikan hasil codingan yang telah kami kerjakan secara berkelompok. Sebelumnya, saya dan teman-teman saya ingin memperkenalkan diri dahulu. Saya Nita Nufitriana. Saya Ivan Dwi Prastio. Saya Fahri Muhammad. Saya Muhammad Raffi Fakhreddin. Dan selanjutnya, teman saya yang akan menjelaskan berikut codingannya. Jadi pada baris pertama ini kita menggunakan library import pandas pd, import matplotlib, pplot stlp, file name print.csv. Nah, untuk penjelasannya sendiri, import pandas spd itu adalah untuk memanggil library pandas untuk mengubah data dalam bentuk tabel atau data frame. Inisial PD sendiri adalah standar industri agar perhatikan lebih singkat. Lalu untuk import matplotlib.pplot stlp adalah untuk memanggil library matplotlib untuk membuat visualisasi grafis seperti diagram bentang. Dan file name sama dengan print.csv ini adalah konsasa untuk menyimpan variabel agar jika filenya berubah, kita cukup menggantinya di satu tempat saja. Kita lanjut ke load and save, ada baris 7. Di sini ada kode pada df csv, yaitu untuk menyimpan tabel kembali ke file csv. Dan untuk yang save data adalah untuk menyimpan codingannya. Kita lanjut ke CRUD, itu singkatan dari create, read, update, dan delete. Di sini ada di baris 20 printdf dengan 20. Ini adalah fungsi bawaan pandas untuk mengambil 20 baris pertama dari data agar layar terminal tidak penuh jika datanya ribuan. Lalu untuk yang tambah data, di sini ada data itu adalah untuk user memasukkan detail pesanan. Lalu di df di baris 44 df len df ini adalah untuk mendapatkan data baru di baris paling bawah. Dan len df adalah untuk memberikan angka indeks terakhir yang tersedia. Selanjutnya di baris 8 dev update data, di yang df ID itu adalah untuk mengecek apakah ID yang dicari memang ada atau tidak di dalam tabel. Untuk yang di baris 57, ini adalah baris untuk mencari baris yang order ID atau yang ID-nya cocok, lalu mengubah nilai di kolom yang dipilih oleh atau usernya. Lalu yang terakhir adalah
data. Perhatikan di baris 65 yang di F-stop, ini adalah untuk menghapus baris berdasarkan indeks yang ditentukan. Lalu di sini maksud in place true adalah untuk perubahan langsung diterapkan pada tabel DF secara permanen. Lalu kita lanjut ke yang cari data. Cari data. Ini adalah untuk mencari teks dalam kolom. Dan di sini ada analis. Terus tujuh apa? Ada di angka 78 itu ada depth statik penjualan. Dan di print total sales. Ini bagian analis data bagian ini berfokus pada pengolahan angka dan pembuatan visualisasi dari dataset yang ada di dalam data frame. Statik penjualan DF, fungsi itu menghitung dua metrik utama, div sales, sum menjumlahkan seluruh nilai di kolom sales, sedangkan DF sales, mean menghitung nilai rata-rata. Dan grafik penjualan kategori DF Group B atau kategori sales, sum digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan kategori produk, lalu menjumlahkan penjualan di setiap kategori tersebut. Data plot kin sama dengan bar memerintahkan sistem untuk membuat grafik batang dari hasil pengelompokan tersebut. PLT show, ini PLT show di slide 89 itu adalah perintah untuk memunculkan jendela grafik ke layar. Bagian menu antarmuka di slide bawah. Ya, dan terbuka ini berfungsi untuk sebagai navigasi bagi pengguna untuk berinteraksi dengan aplikasi menu. Hanya berisi di perintah print untuk menampilkan daftar pilihan angka 1 sampai 8 di layar terminal. Sehingga pengguna tahu fitur apa saja yang tersedia. Selanjutnya ada fungsi main. Fungsi main ini bisa dibilang sebagai pusat pengendali dari seluruh program. Pertama, di dalam fungsi main, program akan memanggil fungsi load data. Fungsi ini digunakan untuk membaca data penjualan dari file CV dan menyimpannya ke dalam sebuah variabel bernama div. Setelah data berhasil dimuat, program akan masuk ke dalam perulangan while true. Artinya, program akan terus berjalan dan menampilkan menu selama pengguna belum memilih untuk keluar. Di dalam perulangan ini, fungsi menu dipanggil untuk menampilkan daftar menu seperti yang terlihat di layar terminal. Selanjutnya, pengguna diminta memilih menu dengan memasukkan angka dari 1 sampai 8. Pilihan tersebut kemudian disimpan ke dalam variabel pilihan. Program lalu mengecek pilihan pengguna menggunakan percabangan if, elif, dan else. Jika pengguna memilih angka 1, maka program akan menampilkan data. Jika memilih angka 2, program akan menambahkan data baru. Begitu juga untuk menu-menu lainnya. Masing-masing akan menjalankan fungsi sesuai pilihannya. Khusus pada pilihan menu nomor 8, program akan menyimpan data ke file CSV, menampilkan pesan terima kasih dan menghentikan perulangan menggunakan perintah break. Dengan adanya fungsi main ini, semua fitur dalam program bisa berjalan secara teratur dan saling terhubung. Di sini ada menu 1, tampilkan data. Datanya akan keluar seperti ini.
Lanjut, yang kedua ada bahkan data. Ini untuk menambahkan data yang akan saya contohkan. Ini. Di sini ada order ID, kita masukin di sini. Oke, terus order datanya. Di sini waktu pengantarannya. Dan di sini cara mengantarkan. Di sini customer ID-nya. Di sini namanya misalnya Ivan. Segmennya teknologi. Country-nya taruh USA. Kota Los Angeles. State itu California. Teknologi. Subkategorinya produknya misal iPhone dah. iPhone XR. Harganya ini dalam bentuk dolar ya. Data berhasil didapatkan, dan selanjutnya itu fitur data. Pencet nomor 3, masukkan order ID yang ingin di kita ganti Texas. Data berhasil diupdate. Yang selanjutnya itu fitur hapus data. Kita pencet nomor 4, masuk tadi, terus data berhasil dihapus. Yang kelima itu fitur cari data. Kita cari namanya itu font. Nah, di sini keluar datanya.
Friends. Yang keenam itu ada statistik penjualan. Ini hasil dari semua total penjualan yang ada di .csv. 7 itu ada penjualan per kategori. Ada furniture 700 sekian, supply. Dan sini ada teknologi. Nah, itu data hasil dari. Selanjutnya itu nomor 8 simpan dan keluar. Dan data berhasil disimpan. Sekian, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.